Hai, assalamualaikum semuanya. Untuk bahan-bahannya silakan screenshot langsung di sini ya. Di langkah pertama kita siapkan air. Ini aku pakai setengah gelas saja. Lanjut di sini aku ada santan instan. Ini aku tambahkan sampai airnya penuh ya teman-teman ya. Kalau nanti airnya kurang kita bisa tambahin ya teman-teman ya. Ini untuk tahap awalnya kita butuh atau kita buat seperti ini. Dan lanjut di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku nggak pakai banyak, aku pakai sejumput garam aja seperti ini. Ini aku masukin. Dan lanjut kita aduk sampai rata ya. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut di sini aku siapkan wajan. Dan lanjut juga di sini aku ada tepung beras ketan. Tepung beras ketannya aku pakai 300 gram ya teman-teman ya. Untuk takaran sendoknya teman-teman bisa hitung sendiri di sini ya. Untuk takarannya tuh kurang lebih di 1:1 dan 2:1 teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa hitung sendiri, nanti disesuaikan dengan bahan-bahan yang lain. Oke, selanjutnya di sini aku ada daun pandan. Ini opsional, kita tambahin aja secukupnya karena ini berfungsi sebagai indikator atau indikasi kalau tepungnya udah mateng. Maksudnya udah selesai disangrai teman-teman. Jadi nggak perlu cukup waktu lama. Tapi kalau teman-teman pengen menitkan, teman-teman bisa sangrai sampai 8 menit teman-teman. Oke, ini kita sangrai ya teman-teman ya. Kita sangrai dengan api sedang sampai daun pandannya itu kering teman-teman. Dan fungsinya kenapa tepung ini harus disangrai, biar dia ketahanannya tuh lebih lama teman-teman. Jadi kita sangrai seperti ini sampai si daunnya kering ya. Nanti aku tunjukin kalau daunnya udah kering ya. Dan ini tepung beras ketannya udah mulai ringan ya teman-teman ya. Dan daun pandannya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini udah kayak krepes, udah kayak kerupuk banget. Kalau kita pegang seperti ini udah terus gitu, seperti itu teman. Nah ini tandanya udah selesai. Kita matiin kompor dan kita sangrai terus ya teman-teman ya sampai si wajannya dingin. Oke, lanjut di sini aku siapkan wadah dan aku masukin tepung ketan yang kita udah sangrai tadi ya teman-teman ya. Dan lanjut di sini kita akan tambahkan 200 gram kelapa kering teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini ya. Dan ini buat takaran sendoknya teman-teman bisa hitung sendiri seperti tepung ketan tadi ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot bisa pakai 1 butir kelapa dengan ukuran 250 gram ya. Lanjut di sini aku ada 175 gram gula pasir yang udah aku blender ya. Jadi ini gula halus ya teman-teman ya. Untuk takaran sendoknya seperti yang tadi, teman-teman bisa hitung sendiri di sini. Dan kita masukin semuanya. Nah, setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kita aduk dulu ya teman-teman ya. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Dan saran dari aku pastikan ngaduk di sini itu tercampur rata ya teman-teman ya. Jadi antara gula, kelapa dan tepungnya itu tercampur rata ya. Karena nanti takutnya ada sebagian rasa yang tidak tercampur. Dan lanjut ini aku masukin santannya teman-teman ya. Ini kita masukinnya pelan-pelan seperti ini aja. Karena kita nggak mau bikin adonannya tuh kalis. Kita cuman pengen bikin dia tuh jadi lembab teman-teman. Kita cuman butuh dia jadi lembab seperti putu. Kalau teman-teman tahu putu pandan, nah itu kita mau bikin adonannya tuh persis seperti putu pandan. Dia cuma butuhnya lembab aja teman-teman, gak butuh kalis. Jadi ini santannya kita masukin perlahan. Nanti kalau andai kurang, teman-teman bisa tambahkan dengan air biasa aja.
Nah, ini aku tambahkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk ya teman-teman ya. Dan untuk kita tahu teksturnya tuh udah lembab atau belum, kita pakai tangan teman-teman. Ini karena kita di tahap awal, kita pakai sendok dulu aja ya. Dan ini aku mau ngecek dulu ya teman-teman ya, apakah udah lembab atau belum. Kita menggunakan tangan teman-teman ya, karena kalau pakai sendok kita nggak bakalan tahu. Kita menggunakan tangan seperti ini, kita kepalkan. Kalau masih belum bisa dikepalkan, itu tandanya masih belum lembab teman-teman. Kita tambahkan lagi air. Ini aku pakai air biasa aja. Tambahkan sedikit demi sedikit ya, jangan sampai terlalu basah ya teman-teman ya. Kita aduk seperti ini. Dan ini menurut aku udah lumayan lembab, jadi aku langsung aja menggunakan tangan ya. Kita aduk sambil dikepal-kepalkan teman-teman, biar kita tahu kalau dia tuh udah lembab. Sambil nungguin aku ngaduk seperti ini, buat teman-teman yang belum pernah subscribe Restar RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini ya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari aku yang lainnya. Dan ini menurut aku udah lembab ya teman-teman ya, jadi teksturnya seperti putu pandan yang aku sebutin tadi. Jadi intinya untuk nambahin air itu biar dia bisa dikepal-kepal seperti ini teman-teman, biar bisa dicetak teman-teman. Ini fungsinya buat dicetak ya. Dan ini aku sisihkan dulu ya, dan aku siapkan alas. Nah, ini aku pakai alas yang rata, intinya rata ya. Dan aku siapkan juga cetakan bulat seperti ini, bebas untuk cetakannya. Dan ini kita letakkan di bawah seperti ini. Lanjut kita ambil adonannya sedikit demi sedikit aja, lalu kita tekan. Dan pastikan jangan terlalu padat ya teman-teman ya. Kalau terlalu padat ngovennya bakalan lama. Jadi kita isi padatnya tuh sampai dia bisa dicopot teman-teman. Kalau dicopot itu dia nggak bakalan lepas, maksudnya nggak bakalan pecah teman-teman. Ini udah ya teman-teman ya. Kita langsung siapkan loyang. Loyangnya tanpa dialasin margarin lagi, kita langsung aja taruh di atasnya. Seperti ini aja kita ngupasnya. Jadi kita keluarkan dengan 2 jari seperti ini pelan-pelan ya teman-teman ya, karena teksturnya gampang banget untuk pecah. Nah, ini seperti ini, lakukan sampai selesai ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semua ya. Setelah aku cetak semuanya, dapatnya 2 loyang setengah teman-teman. Lanjut jangan lupa kita siapkan oven dengan api besar, dan kita biarkan selama 15 menit baru kita masukkan calon kue sagonnya ya. Dan untuk cara ngovennya, untuk yang pertama kita pakai 15 menit, lalu kita rolling dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu selama 10 menit, dan lanjut kita oven lagi selama 15 menit. Intinya kita rolling ya teman-teman ya. Ini kita oven selama 15 menit, dan lanjut ini kita buka, kita pindahkan, kita rolling yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi untuk waktu yang kita butuhkan untuk ngoven si sagon ini butuh waktu 35 sampai 40 menit ya teman-teman ya. Tapi di sini aku pakainya 40 menit. Jadi 15 menit pertama aku buka, aku rolling, terus oven lagi selama 10 menit, rolling lagi, setelah itu yang terakhir 15 menit teman-teman. Dan ini setelah 40 menit aku angkat dan dinginkan ya teman-teman ya.
Dan buat teman-teman yang nanya dapatnya berapa toples, ini dapatnya 2 toples lebih ya teman-teman ya. Jadi bisa dijadikan ide bisnis atau ide jualan. Untuk biaya atau harga yang aku butuhkan untuk pembuatan sagon kelapa ini, bisa cek deskripsi di bawah video ini ya. Dan ini aku masukin ke dalam toples ukuran 500 gram. Lalu ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam toples. Ini layak jual banget ya teman-teman ya. Untuk harganya bisa disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Ini langsung aja aku review. Dan untuk kerenyahannya teman-teman bisa cek sendiri. Di sini aku akan remuk ya. Kita akan hancurkan seperti ini. Nah, ini dia. Ini renyah ya teman-teman ya. Dan bau kelapanya tuh nendang banget teman-teman. Jadi teman-teman wajib cobain nih resep aku kali ini, karena kita pakai santan juga tadi. Jadi rasanya tuh pasti lebih enak dan lebih mantap pokoknya. Dan ini aku bakalan cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, layak coba ya. Oke, sekian video aku kali ini. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.